Jemaat Tuhan, Shalom, puji nama Tuhan karena anugerah dan kemurahan kita dipertemukan lagi. Kami selalu senang untuk setiap kali menyapa jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, serta saudara semua berada. Di hari yang baru dengan berkat yang baru ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa hari lalu di bawah tema di sini Saulus bertobat, tetapi saya mengajak jemaat untuk melihat angle yang lain atau sudut pandang yang lain, bukan tentang Saulusnya tetapi tentang orang percaya yang pada waktu itu dipersekusi oleh Saulus. Ayat yang pertama bagian B dan ayat yang kedua saya rindu bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia menghadap imam besar, ini Saulus, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini adalah sekali lagi latar belakang sebelum nanti kisah ini berlanjut ke bagian berikutnya. Rasul Paulus yang waktu itu sebelum bertobat bernama Saulus, dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan begitu semangat mengejar, menganiaya orang-orang percaya, menangkap mereka, bahkan ada yang dibunuh, diancam. Lalu kemudian ada sebuah dimensi lain yang menyebut bahwa orang-orang yang dikejar, orang-orang yang ditangkap, orang-orang yang diancam itu adalah orang percaya yang disebut sebagai murid Kristus, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Lalu kemudian di bagian ini, orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus itu disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Ini adalah identitas kedua yang disebut di dalam pasal yang ke-9 ayat 1 dan 2, di mana orang percaya bukan hanya disebut sebagai murid, tetapi pengikut jalan Tuhan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, menjadi bagian di dalam jalan itu. Ya. Menjadi bagian di dalam jalan itu. Jalan apa? Jalan Tuhan. Nah, orang percaya adalah orang-orang yang sedang mengikuti jalan Tuhan. Seperti sebuah perjalanan di mana ada sang pendahulu, yaitu Tuhan sendiri yang sudah berjalan menelusuri jalan itu, lalu kemudian meninggalkan jejak-jejak di sepanjang jalan itu. Orang percaya digambarkan sebagai orang yang sedang mengikuti jejak-jejak Kristus itu di dalam perjalanan imannya. Tuhan Yesus sebagai sumber teladan yang memberikan atau meninggalkan jejak atau tupos dalam bahasa Yunani. Kemudian orang percaya harus mengikuti jejak Kristus. Kakinya melangkah seperti langkah Kristus. Perkataannya adalah perkataan Kristus. Tingkah lakunya, kasihnya, karakternya mengikuti jejak yang Kristus tinggalkan di dalam sepanjang perjalanan imannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya menghubungkan bagian ini sekali lagi dengan HUT GKNF. Bersyukur karena kemurahan Tuhan di 39 tahun bagaimana Tuhan menyertai GKNF. Saya dan saudara bukan hanya sedang dalam rangka untuk hidup seperti Kristus, tetapi juga saya dan saudara menjadi orang-orang yang di dalam bagian mengikuti jejak-jejak Kristus. Mari belajar, berkomitmen untuk melihat Yesus sebagai sumber, sebagai fokus, di mana jejaknya kita ikuti, di mana Yesus berjalan, di mana Yesus pergi, bagaimana keputusan yang Yesus buat di sana. Kita belajar di dalam jejak-jejak Kristus sebagai pengikut dari jalan Tuhan. Bersama-sama mendorong orang lain, bersama-sama dengan saudara seiman kita untuk melangkah bersama, menguatkan satu dengan yang lain, tetapi juga kita punya fokus yang sama, yaitu Yesus yang kita ikuti. Kiranya firman Tuhan menolong kita, menguatkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Yesus, pandu kami, penuntun kami, di mana Engkau sudah meninggalkan jejak-jejak keutamaan yang harus kami ikuti. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami semua di dalam Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Kemurahan dan anugerah Tuhan atas jemaat Tuhan dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.